Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Pagi ini kita jumpa lagi dalam persekutuan doa pagi. Kiranya firman Tuhan yang menyapa kita pagi ini dapat menguatkan dan menumbuhkan iman kita agar makin kuat dan makin dewasa. Sebelum memulai doa pagi ini, mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Allah yang pengasih, terima kasih kalau pagi ini kami diperkenankan Tuhan menikmati hidup yang baru. Kami akan mengawali perjalanan hidup kami hari ini bersama Tuhan di dalam persekutuan doa pagi. Mohon Tuhan memberkati kami ketika kami membaca dan mempergumulkan firman Tuhan agar kami mendapatkan bekal untuk kehidupan kami. Tolonglah hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menguraikan firman Tuhan. Kiranya uraian firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu dapat kami mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 133, Syukur Padamu ya Allah, bersama Saudari Azalia Fabiola. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari Ayub 1 ayat 20 dan 21. Firman Tuhan mengatakan demikian. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia, pada waktu saya dan istri saya mengunjungi salah seorang anggota jemaat, kami mendengarkan kesaksian hidupnya yang sangat menarik. Ada beberapa kesaksian yang diceritakannya. Salah satu ceritanya adalah tentang anaknya yang baru saja meninggal karena COVID. Bapak ini mengatakan bahwa umur itu tidak bisa diminta, karena umur adalah pemberian Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Bapak itu kehilangan anaknya, dia bisa menerima kehendak Tuhan itu dengan hati yang rela. Dan ini sangat luar biasa. Sahabat, kehilangan adalah salah satu kenyataan hidup yang seringkali tidak bisa dihindari. Bukan hanya kehilangan salah satu anggota keluarga yang terkasih, namun juga bisa
kehilangan harta benda yang dimiliki. Semuanya itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan kapanpun kita kehilangan, kita harus siap bila harus mengalami itu. Beberapa orang mungkin tidak ingin membicarakan hal kehilangan karena sangat tidak nyaman untuk dibicarakan dan bisa membuat hati atau perasaan kita tidak enak ketika menceritakan tentang kehilangan. Akan tetapi karena kehilangan adalah salah satu kenyataan hidup yang cepat atau lambat pasti akan dialami oleh setiap orang, maka kita justru harus membicarakannya supaya kita bisa mempersiapkan diri agar kita memiliki hati yang tegar, kuat, dan iman yang teguh. Sahabat, Ayub adalah hamba Tuhan yang bisa memberikan pelajaran iman dan pelajaran hidup bagi kita. Kita semua sudah tahu pengalaman Ayub ketika kehilangan harta bendanya, bahkan kehilangan 10 anaknya. Oleh sebab itu, saya tidak perlu mengulang ceritanya secara detail. Karena kita semua sudah tahu inti ceritanya, yaitu kehilangan segalanya yang berharga. Pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari Ayub? Sahabat, setelah semua peristiwa kehilangan itu, pada ayat 21, Ayub mengatakan demikian. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sahabat, ada 2 makna yang dapat menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, Ayub mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Sahabat, kita semua tentu tahu bahwa semua orang yang baru saja lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa dan tidak mempunyai apa-apa. Itu yang dimaksudkan Ayub dengan mengatakan telanjang. Ayub hendak mengatakan bahwa ketika kita datang ke dunia ini, dia miskin. Kita miskin. Kita tidak punya apa-apa. Dan saya kira kita semua juga sepakat dengan apa yang dikatakan Ayub. Bahwa ketika kita datang ke dunia ini, kita juga tidak punya apa-apa. Kita benar-benar miskin. Kalau kebetulan kita lahir di tengah keluarga yang kaya raya, dengan kekayaan yang banyak, kekayaan itu adalah milik orang tua kita, bukan milik kita. Kesadaran ini yang harus kita miliki, yaitu bahwa kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa dan tidak mempunyai apa-apa. Yang kedua, Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sahabat, setelah kita ada di dunia ini, Tuhan memberikan pakaian, memberikan makanan, dan memberikan segala hal yang kita butuhkan melalui orang tua kita. Tuhan memakai orang tua kita untuk memberi apa yang kita butuhkan karena kita tidak punya apa-apa. Namun, bukan hanya orang tua yang memberi. Ada banyak anak yang dibuang oleh orang tuanya sehingga dia tidak tahu di mana orang tuanya. Salah satunya ada seorang anak yang ditemukan di tempat pembuangan sampah. Orang yang menemukan ini mengadopsi anak yang dibuang itu. Kemudian anak itu menjadi anaknya. Dia memberi pakaian, memberi makanan, dan disekolahkan. Dan semua hal yang dibutuhkan diberikan kepada anak ini. Sahabat, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memberikan kebutuhan hidup kepada semua anak yang datang di dunia ini. Dan kita tahu anak itu juga tidak punya apa-apa. Maka tepat sekali yang dikatakan Ayub, kalau Tuhan yang memberi. Jadi kalau sekarang kita punya segala sesuatu yang kita miliki, kita harus menghayati bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan. Hidup kita adalah pemberian Tuhan. Keluarga kita pemberian Tuhan. Dan juga
seluruh harta benda kita. Semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Setelah kita bisa menghayati bahwa semua yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan, bagaimanakah bila Tuhan mengambilnya kembali? Apakah kita bisa merelakannya? Bagaimanakah perasaan kita ketika kita kehilangan? Bagian inilah yang paling berat dalam hidup kita. Seringkali kita tidak rela kalau harus kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat berat, membuat kita tenggelam dalam kesedihan, hingga membuat kita stres, depresi, hingga sakit, dan keluarga bisa berantakan karena perasaan yang kita alami itu. Sahabat, Ayub mengajar kita tentang bagaimana menyikapi kehilangan, yaitu dengan yang pertama, menghayati bahwa yang kita miliki adalah pemberian Tuhan dan suatu saat bisa diambil kembali oleh Tuhan. Mungkin tepatnya semua itu hanya dititipkan dan kita hanya punya hak guna pakai. Kita bisa memakainya, tetapi kita tidak bisa memiliki selamanya. Karena satu saat itu pasti akan diambil kembali. Yang kedua adalah belajar merelakan agar kita bisa melepaskannya. Merelakan memang tidak mudah, namun kita harus belajar merelakan. Dan Ayub mengajar kita untuk merelakan dengan mengatakan, Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang mengambil. Maka terpujilah nama Tuhan. Dan dengan semua itu Ayub tidak berbuat dosa. Karena dalam segala keadaan dia masih bisa mengatakan terpujilah nama Tuhan. Sahabat, kalau kita mengalami kehilangan, jangan memandang bahwa Tuhan itu jahat atau Tuhan itu kejam. Melainkan kita bisa belajar memandang kehendak Tuhan yang belum tersingkap. Mungkin Tuhan hendak mengajar kita untuk semakin bersandar kepada Tuhan. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan pengganti yang lebih baik dari yang diambil. Atau mungkin ada kehendak Tuhan yang lain yang belum tersingkap bagi kita. Maka kita harus memiliki hati yang terbuka dalam iman kepada Tuhan. Baik ketika kita menerima pemberian maupun ketika kita mengalami kehilangan. Sehingga dalam segala hal kita selalu kuat dalam iman, dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus. Bahkan kita bisa tetap bersyukur. Sekalipun Tuhan sudah mengambilnya. Bahkan bisa mengatakan seperti Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sahabat, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa pengasih, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan pagi ini. Ajarlah kami untuk selalu mampu melihat kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga ketika kami harus mengalami kehilangan, kami tetap bisa bersandar kepada Tuhan dan mampu melihat kehendak Tuhan yang indah dalam hidup kami dengan iman kami kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, saat ini kami ingin memohon pertolongan Tuhan untuk situasi dunia dan juga situasi Indonesia yang masih belum terbebas dari pandemi COVID-19. Tolonglah kami semua Tuhan, bebaskanlah kami dari pandemi COVID-19 agar kami bisa hidup normal kembali. Ya Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana banjir dan tanah longsor dimanapun. Melalui uluran tangan berbagai pihak, baik pemerintah, gereja-gereja Tuhan, ataupun dari masyarakat, Tuhan menolong mereka agar kesulitan dan penderitaan mereka diringankan. Suatu saat nanti mereka bisa kembali ke rumah mereka dalam keadaan yang baik.
Bapa, berkatilah umat-Mu di GKI Tumapel. Berkatilah majelis jemaat dan segenap umat-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik kesehatan, kecukupan rezeki, studi, pekerjaan, dan juga pelayanan bagi Tuhan. Tolonglah sahabat-sahabat kami yang sakit. Mohon Tuhan sembuhkan mereka semua, baik yang menjalani perawatan di rumah sakit maupun di rumah. Kuatkanlah iman mereka, supaya mereka semua selalu bersandar kepada Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami hari ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Mohon Tuhan memberkati kehidupan kami, berikanlah kesehatan, kecukupan rezeki, kebahagiaan dan kehidupan iman yang makin teguh dan makin setia kepada Tuhan Yesus. Berikanlah kebahagiaan dan sukacita dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.